Ya, Ramadan ini adalah bulan untuk memanen daripada apa-apa. Sementara dia tidak mau. Sudah dibukakan daripada pintu rahmat, dibukakan daripadanya pintu ampunan Allah. Bahkan di setiap malam setelah maghrib, Allah Subhanahu wa Ta'ala nada munadi, memanggil setiap menjelang maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kepada hamba-Nya, hal min mustaghfir faghfirlah. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, kata Allah. Hal min ta'ib fa'tub ilaih, hal min hajat fa'qdi hajatah. Ya, adakah orang yang meminta hajat kepadaku, Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku kabulkan dia punya hajat. Kapan itu? Itu menjelang maghrib di bulan Ramadan. Akan tetapi selain bulan Ramadan, panggilan ini terjadi pada sepertiga malam. Ya, ada kan hadisnya tak? Ada. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di mana hadisnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Turun di sini bukan turun seperti seorang turun daripada tangga, tidak. Artinya rahmat Allah turun. Nada munadi itu malaikat memanggil kepada hamba Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal min ta'ib an mustaghfir an hajat. Itu semua kapan? Itu kalau selain bulan Ramadan sepertiga malam. Tetapi bulan Ramadan setelah terbenam matahari waktu maghrib. Nah, di situ nadi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak memuliakan bulan Ramadan. Fa in lam tughfar fi Ramadan fa mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan lagi? Betul tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tughfar fi Ramadan fa mata. Kalau kau tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi coba? Mau tunggu yang waktu mana lagi? Mau bulan mana lagi yang kau mau tunggu ampunan Allah? Sementara di bulan ini Allah bukakan pintu langit. Di bulan lain kalau tergantung kau punya, ini sudah tahu buka saya tinggal engkau. Inna Allah la yamul hatta tamalu. Allah itu tidak akan bosan selagi sampai hambanya sendiri tidak bosan. Allah tidak akan bosan untuk apa? Mengabulkan hajat, keperluan apa yang diminta seorang hamba kepada Allah, sampai hamba itu sendiri yang bosan untuk meminta kepada Allah. Betul tidak? Tiap hari minta, ketuk-ketuk pintu, dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kita, Allah akan terus memberi sampai kita sendiri yang bosan. Inna Allah la yamul hatta tamal. Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Artinya minta terus. Mau tunggu apa lagi baru kamu? Mafhum kalam? Yang selain yang disebutkan tadi dulu. Namanya tadi, yang selain tadi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Dikatakan Nabi mengaminkan daripada doa malaikat. Tidak. Doa daripada para nabi itu saja. Ya, masumin, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jadikan diri kita orang yang tidak diampuni. Usahakan jadi kita orang yang diampuni Allah.
Ya, jadi usahakan kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang lebih baik. Yang lebih baik. Jangan begitu-begitu terus. Waktu kita terbuang percuma. Ya, apalagi perkara ghibah ini. Perkara ghibah ini luar biasa. Duduk sedikit tiba-tiba sudah masuk ke ghibah. Betul tidak? Iya. Tiba-tiba sudah sebut ustaz ini. Ya. Ini sudah masuk, padahal bicaranya itu begitu tuh nafsu. Apalagi syaitan dibelenggu. Tapi kenapa masih bisa? Karena nafsunya terbiasa dengan itu. Ya, jauhi ghibah, karena ghibah ini bisa menghilangkan amalnya kita. Paham? Ghibah itu bisa menghilangkan kita punya amal kebaikan, puasa kita, sedekah kita, rukuk sujud kita, amalan-amalan yang kita lakukan sia-sia. Kenapa? Hilang disebabkan ghibah. Mafhum kalam? Jadi harus dijaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi azza wa jalla fi kulli yawmin min syahr Ramadan inda al-iftar alf atikin min an-nar kulluhum qad istawjabu an-nar fa idza kana akhir yawm min syahr Ramadan a'taqa Allah fi dhalika al-yawm bi qadri ma a'taqa min awal syahr ila yawm akhir. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla di setiap hari di bulan Ramadan ketika berbuka puasa mengeluarkan 10.000 orang dari neraka setiap hari. Setiap hari 10.000. Dikeluarkan dari api neraka, dari neraka yang mana mereka adalah orang-orang yang sudah wajib masuk neraka. Sudah wajib tiap hari di bulan Ramadan dikasih keluar. Berapa ribu? 10.000 tiap hari. Tiap hari. Dan apabila di hari akhir terakhir bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang dari dalam neraka sebanyak orang yang dibebaskan dari awal bulan Ramadan hingga akhir. Jadi di awal 10.000, kedua 10.000. Mafhum? Hari terakhir dikeluarkan lebih banyak daripada itu. Dia ada orang yang sudah tercantum dia punya nama, sudah tertulis dia punya nama bahwa dia ini orang wajib masuk neraka. Dikarenakan bulan Ramadan, dia berubah, dia punya diri. Orangnya masih ada di dunia kan? Orang yang tercap sebagai ahli neraka itu sudah ada di dunia. Tetapi ketika bulan Ramadan dia rubah dia punya diri, tinggalkan dia punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang jauh dia daripada Allah, kebiasaan-kebiasaan yang dia menyebabkan dia tidak mengingat Allah, dia hilangkan. Di bulan Ramadan dia persiapkan diri, niat yang baik, dia jaga dia punya waktu. Mafhum? Jelas? Maka sebenarnya tadinya tacap sebagai wajib masuk neraka, kemudian menjadi orang yang penghuni surga. Mafhum? Jadi setiap hari 10.000. Nanti terakhir akan dibebaskan dari neraka sebanyak orang yang dibebaskan dari awal sampai itu berapa puluh ribu itu yang Allah bebaskan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu ibadu ma fi Ramadan, la tamanat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan daripada kebaikan-kebaikan, daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang pahala sunnah yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai pahala wajib,
pahala yang wajib diberikan 70 wajib daripada bulan sebelum selain daripada bulan Ramadan. Kalau mereka tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu ibad, kalau umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu apa kemuliaan Ramadan, apa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya, la tamanat ummati, maka umatku akan pasti menginginkan, berkeinginan antakuna sanatul Ramadan, bahwa satu tahun itu semua dijadikan Ramadan. Mafhum? Kalau mereka tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi banyak umat daripada Nabi Muhammad yang tidak tahu, tidak paham puasa pembukaan, pertengahan, penutupan. Betul tidak? Banyak tidak? Banyak pembukaan, masya Allah. Sholat tarawih awal-awal saja ramai. Di kadang sebagian masjid hari pertama masya Allah full kayak hari Jumat. Hari kedua berkurang, makin luas dia punya shaf. Masjid makin luas. Hari ketiga makin luas sedikit lagi. Hari terakhir, hari ke-10 ke atas, nah sudah bertahan 2 shaf barangkali. Bertahan 2 shaf. Kemana yang lain? Tidak tahu. Tidak tahu kah? Ada yang bulan Ramadan bukan baca Quran, Masya Allah, salam main. Sesuatu yang tidak bermanfaat, menjaga waktu, yang tidak berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak tidak? Banyak. Banyak. Melalaikan daripada waktu di bulan Ramadan. Sementara dia tidak tahu Ramadan itu mungkin Ramadan terakhir. Dikira umur ini akan bertahan begitu. Mungkin kehendaknya dia, maksudnya ini masih muda, masih bisa untuk santai-santai. Nanti kalau sudah umur 40 tahun baru saya betul-betul ibadah. Dikira malaikat membuat tunggu sampai 40 tahun. Malaikat kalau sudah waktunya dibilang si A, langsung dijemput, tidak tunggu, dibilang tunggu dulu saya 40 tahun baru kamu jemput. Tidak, malaikat itu tidak seperti datang kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril, Israel datang mencabut nyawa itu kepada seseorang, tidak seperti kepada Nabi Musa. Tidak seperti kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika akan dijemput oleh malaikat Israel, beliau meminta izin dulu kepada Rasulullah. Minta izin, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengizinkan saya? Tapi kalau tidak saya balik, kata malaikat. Kalau kau izinkan saya untuk mencabut nyawamu, saya akan cabut sekarang. Tapi kalau tidak saya akan balik. Karena Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan seizinnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau, cabut. Tapi kalau Rasul tidak mau, balulang kau. Jadi malaikat Israel minta izin kepada Rasulullah. Begitu pula malaikat Israel datang kepada Nabi Musa. Dia menyerupai seorang laki-laki masuk ke rumahnya. Malaikat namanya Nabi Musa, kalau lihat orang yang asing gitu, marah dia. Dikabarkan bahwa ditampelin sama Nabi Musa malaikat. Kamu bisa berani tampelin malaikat Israel datang ke tampelin begitu? Bisa kamu? Datang malaikat Israel mau siap-siap cabut kita punya nyawa, tampelin begitu? Bisa kamu? Berani kamu? Berani? Malaikat Israel kalau datang kepada orang yang baik, wajahnya baik Israel. Malaikat Israel. Tapi kalau datang kepada orang yang berbuat keburukan dengan muka yang buruk pula, ganas. Coba lihat matanya saja, lihat mukanya saja, malaikat Israel sudah tahu
Ya, mau dengar namanya saja tak Israel. Mafhum? Ditampilkan sama Nabi Musa. Kira-kira tercopot loh. Dia belum saya ini menikahi Israel. Dia bilang, kenapa? Ini mau dicabut. Dia bilang kasih tanda dulu. Kata Nabi Musa, kalau mau cabut nyawa, kasih tanda dulu. Jangan tiba-tiba datang. Oke, dia bilang, saya kasih tanda 3. Setelah itu, berarti sudah waktunya. Salah satunya rambut sudah agak tua, begitu membungkuk, ada lemah. Itu tanda-tanda daripada dia bilang bisa datang. Jadi malaikat kalau datang sama kita tidak begitu. Minta izin dulu ya. Cabut punya nyawa ini. Boleh tidak? Tiada minta izin sama kita. Dia kalau cabut dari meskipun kau dalam keadaan bagaimanapun. Orang yang biasa naik motor, sudah dicabut dalam keadaan naik motor. Orang biasa Nasallallahu minum keras, dicabut dalam keadaan minuman keras sesuai dengan kebiasaannya dia. Orang yang sering hadir di majelis dicabut di dalam majelis. Orang yang sering baca Quran dicabut dalam keadaan membaca Quran. Jadi malaikat Israel kalau sudah waktunya tidak bantu-bantu, tidak bertanya seperti bertanya kepada tidak meminta izin kepada kita. Maaf ini. Kalau sudah waktunya dicabut, dia cabut. Dia dah minta izin dulu. Assalamualaikum. Permisi le. Boleh mencabut komio punya? Tidak ada begitu. Kalau komio izinkan, saya mencabut. Kalau tidak, mau balik saya. Oh, ya Allah. Sudah di. Mafhum? Seperti itu. Dan dia akan mencabut kepada orang yang baik dengan wajah tampang yang lebih baik, artinya dengan bagus dulu. Tapi kalau dengan orang yang apalagi sama orang kafir, wajah datang dengan apa? Dengan dengan wajah yang Mafhum? Jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW kata Rasulullah, kalau umatku tahu apa yang ada di Ramadan, mereka akan berkeinginan untuk menjadikan satu tahun itu sebagai Ramadan. Mafhum? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi la khulufu fami shaim atyabu 'inda Allah min rihim misk. Innama yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Rahul Bukhari. Bersabda Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadi," demi yang jiwaku berada di tangannya, di dalam kekuasaan. La khuluf fami shaim atyabu 'inda Allah min rihim. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih haram di sisi Allah daripada bau misik. Di sisi Allah itu apa? Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih haram daripada bau misik. Bau misik ini minyak yang sangat haram. Dalam surga itu diriwayatkan bahwa ketika orang itu, kalau di dunia kan kalau orang habis makan apa? Buang hajat. Nah di akhirat tidak ada begitu. Nah diganti dengan apa? Keluar daripadanya keringat yang baunya bau misik. Tidak ada malaikat bikin WC umum di sana, tidak ada. Mau dibuang di mana itu? Tidak ada malaikat bikin WC, tidak ada WC di sana, WC umum. Mafhum? Jadi keluar nih. Baunya orang yang
berpuasa lebih pahala daripada miskin. Apalagi sore hari, karena perubahan mulut itu terjadi setelah zawal biasa. Setelah zawal, ba'da zawal, nah itu bau mulut itu mulai berubah. Bau mulut mulai berubah. Nah, ya, betul tidak? Kalau dalam penilaian manusia busuk tidak? Busuk. Coba belajar. Ya, apalagi sore hari jam 5, jam 4. Masya Allah. Mahfud. Kalau pandangan manusia seperti itu, tapi di sisi Allah nanti orang yang baunya begitu, orang yang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada innama yatruku syahwatahu, sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya dia tinggalkan tuh. Ya. Sebab syahwatnya dia tinggalkan. Wa ta'amahu, makan dia tinggalkan, kata Allah, kata Rasulullah. Wa syarabahu min ajli, dan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharapkan pahala ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, makna iman apa? At-tasdiqu bi wa'dillah, membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan. Dari apa? Pahala, balasan, ganjaran bagi orang yang berpuasa. Wahtisaban, memahtisab, ikhlas, semata-mata berbuat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia bilang puasa ini amal sirriyah, amal yang cuma diketahui sama pelakunya saja, orang yang puasa itu saja. Sementara amal-amal lain bisa dilihat dari gerakan, betul tidak? Salat, ya, kelihatan tidak? Ada orang salat tidak kelihatan dia salat, ada? Bersedekah ada tidak orang yang tidak kelihatan? Di masjid tiba-tiba si fulan bin fulan telah menginfakkan sekian juta. Mahfum? Ada satu orang dia umumkan fulan bin fulan 1 juta. Dia bilang saya disebut namanya, setelah disebut namanya lagi fulan bin fulan 2 juta. Ada orang di sampingnya. Terakhir, hamba Allah telah menginfakkan 5 juta. Kemudian dia bilang, kau tahu siapa hamba Allah itu? Kita, saya itu. Sirri bukan susiria lagi itu. Jari sudah. Karena disebut semua yang teman-temannya punya nama, dia punya nama, dia disebutkan hamba Allah. Jadi tidak enak kayaknya hamba Allah. Jadi kau tahu siapa yang hamba Allah tadi? Saya itu. Mahfum? Berarti barang siapa yang mengatakan ikhlas
bahwa berarti dia tidak ikhlas. Ya, jangan bilang ikhlas. Ikhlas sudah tasakum, bahkan orang yang ikhlas itu dia tidak tahu berapa yang dia infakkan. Itu ikhlas betul-betul. Sebagian habaib ulama itu kalau menginfakkan dia tidak lihat kasih. Dia tidak. Kalau kita kan boleh lihat dulu mana dia angka yang paling kecil, betul tidak? Nah di kantong kalau ada 1.000 mungkin 1.000 dia kasih, betul tidak? Untung-untungan kasih 2.000, betul? Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah. Meninggalkan syahwat itu bagaimana? Ditahu syahwat itu keinginan kita. Betul. Ketika kita buka puasa keinginan makan 3. Nah itu tuh syahwat. Betul. Syahwat itu ketika kita menginginkan sekali sesuatu itu. Mau makan nih. Kalau sebentar baru makan kurma dia suruh lihat, itu syahwat. Syahwat itu sesuatu yang kita inginkan sekali, itu syahwat. Makan kurma 1, kayaknya saya mau makan 5, itu tuh syahwat. Jangan heran, jangan heran kalau dalam riwayat ada seorang kafir yang bisa kasyaf. Ya, dah kan? Orang kafir bisa kasyaf dia. Dia bisa tahu hatinya orang. Ada orang kafir ini, dia tahu isi hatinya orang. Masyhur itu orang kafir tadi. Maka ada seorang muslim ini dia bilang tidak, saya harus datang sama dia ini. Kalau tidak dia bisa menyesatkan orang. Kenapa? Karena kasyaf dia. Bisa melihat isi hatinya orang, dia tahu maksudnya orang datang sama dia, ditahu semua. Dan ini masyhur di dalam satu negeri itu. Maka orang muslim ini dia bilang tidak, saya tidak bisa biarkan ini, saya harus datang sama dia. Ketika dia datang kepada orang kafir tersebut, dia bawa pisau. Ini orang muslim tadi ini datang sama orang kafir bawa pisau. Ketika ketuk pintu, yang sementara keduanya ini belum pernah bertemu. Dia cari tahu di mana rumahnya, didatangi, kemudian dia berketuk. Kata orang kafir di dalam rumah, saya tidak akan buka pintu sebelum kau letakkan apa yang kau bawa. Heran dia. Tidak ada yang tahu dia bawa pisau ini. Tiba-tiba orang kafir tadi di dalam rumah, bukan. Ketika dibilang tidak buka pintu, kalau yang kau bawa tadi kau belum kasih kau tahu. Tambah yakin bahwa betul ini berarti cerita ini bukan bohong. Bahwa orang kafir ini kan kasyaf, bisa melihat. Oke, dia masuk ke dalam. Dia ajak dia masuk Islam. Dia pakai dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Mengajak orang kafir tadi masuk ke dalam Islam. Tamam? Jadi lain kali waktu kamu dari mana? Hamma. Jadi sudah. Awas lagi tidak baru. Mafhum? Dia pakai dalil Al-Quran, dia pakai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Mengajak orang kafir tadi masuk ke dalam Islam. Mau tidak? Dia tidak mau. Sudah. Ketika orang lain itu sudah diajak pakai dalil Al-Quran, dia begini tidak mau, dia sudah. Kemudian dia balik. Sebelum dia mau keluar, dipanggil sama orang kafir tadi. Ketika dia balik, kemudian tangan dia syahadat. Dia syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Heran orang muslim tadi, kenapa kau baru mengucapkan syahadat setelah saya pergi? Dia bilang, kamu tahu kenapa saya begini? Ini saya begini ini karena bisa menahan saya punya hawa nafsu saya. Setiap ingin saya bilang ini, saya tidak mau, saya lawan. Ini saya tidak mau. Ketika kau bilang dalil ini, Al-Quran dengan dalil Al-Quran ini hadis Nabi SAW dengan dalil hadis, nafsu saya mengatakan masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Nah sementara saya menyalahi nafsu saya, melawan saya punya nafsu, makanya saya bilang tidak mau. Tapi ketika kau pergi, nafsu saya bilang jangan masuk Islam, saya lawan. Saya datang sama kau kemudian masuk Islam sempurna seperti itu. Mafhum? Karena dia lawan dia punya hawa nafsu. Mafhum? Makan minum. Jadi semua harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan makan, tinggalkan minum dan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Nah, jadi itu. Belajar untuk ikhlas di dalam beramal. Jangan beramal dikarenakan ingin dipuji orang lain. Ketika engkau ingin tampil, ingin ceramah, hilangkan di dalam hati ini ada sifat takjub dengan diri. Oh, saya ini cuman saya yang bisa begini di kampung ini. Tidak ada yang bisa begini ini. Merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu tuh yang bisa menghilangkan kita punya amal kebaikan kita hilang disebabkan niat yang tidak baik. Mafhum? Nah, ketika tampil apa yang disampaikan itu sandarkan kepada diri dulu. Ini dimaksudkan kepada saya. Mafhum? Kemudian kepada orang. Apa yang akan saya sampaikan ini saya sandarkan kepada diri dulu. Mafhum ini? Ikhlas berarti diri juga harus begitu. Mafhum? Seperti itu. Merasa orang lain itu lebih baik daripada dia. Merasa orang lain lebih baik daripada dia. Masya Allah, ini alim semua ini. Ini masjid sini. Saya ini baru pemula ya. Sehingga sifat daripada sombong, sifat daripada bangga diri itu hilang. Ini tampil bahasa dengan apa namanya pantun. Kadang-kadang ada orang apa namanya apalagi mau tambah pantun begitu kan, kayaknya cuma saya bisa berpantun di sini. Orang lain tidak bisa bawa syair. Syair cuma saya ingin orang nanti bisa kayaknya itu hilangkan. Beramal usahakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Biasa sampai jam berapa? Jam 7. Mafhum? Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu seorang Bani Israel, di zaman Bani Israel, ketika dia lihat ada orang yang menyembah pohon, dia bilang saya harus tebang itu, potong. Karena dia lihat orang pada kesana menyembah pohon itu, ini syirik ini. Menyembah Allah SWT, menyembah yang tidak sepantas. Sampai potong ini pohon. Walhasil dia pergi dia bawa ke kampak, bawa ke kampak. Di tengah jalan ketemu sama syaitan. Syaitan, kemana kau Miu? Dia bilang sampai di sana ada orang yang menyembah pohon, sampai potong. Dia bilang jangan ke sana. Kata syaitan ini jangan ke sana. Kau tidak bisa ke sana.
Sampai temu ke sana, bakalnya dulu, bakalnya dengan syaitan, bagulat, bagulat kalah syaitan, syaitan kalah, pernah aku bagulat sama syaitan pernah? Kalau bagulat mampu, bukan mampu takut pernah, boleh. Jadi syaitan itu bagulat sama dia banting itu syaitan, ya terjatuh syaitan. Syaitan belum ketika dia suruh pergi itu ada tawaran begini saja, ada tawaran. Apa itu tawaran? Tawarannya, jangan kau ke sana, kau balik. Nanti setiap kau bangun tidur dari bawah bantal itu ada uang. Ada uang. Setiap kau bangun, kau lihat di bawah bantal ada uang. Paham? Betul itu? Betul. Tidak bohong, tidak bohong. Syaitan ini. Syaitan ini kalau berkata 100 cuma 1 yang betul. Paham ini? Yang lainnya bohong. Paham? Dia tawaran. Ini orang ini dia kan orang susah. Tidak apa, kalau dia orang kaya mah dia mau. Betul tidak? Ditawari begitu, buat apa ketawar sama saya lagi mau. Ini orang tadi ini miskin, beriman, tadi penuh dengan keyakinan dia mau tebang itu pohon. Cuma dapat di tengah bagoda dengan syaitan, dia kalahkan syaitan, dapat tawaran dari syaitan. Gimana tawarannya? Jangan kau ke sana, jangan kau tebang tuh pohon, kau balik. Nanti setiap kau bangun tidur, kau lihat di bawah bantal ada uang. Oh iya, awas dia bilang kau bohong ya. Kalau kau bohong, biar kau bilang apa saya tidak mau, tetap saya tebang itu. Oh iya, sudah balik dia. Besok pagi tidur, paginya dia bangun tidur, dia lihat, ada kata di bawah bantal ada uang. Ada uang berapa ratus. Kalau kita 1 juta atau berapa 500 ditaksir. Senang tidak? Kalau di bawah bantal kamu bangun tidur ada uang di bawah bantal 500, senang tidak? Senang tidak? Bohong kalau kamu tidak senang. Betul? Sedang dapat dia 10.000 so senang. Apalagi kalau 500. Di bawah bantal ada uang. Sudah. Hari kedua dia bangun, ada uang. Dia lihat di bawah bantal ada uang. Hari ketiga dia bangun, dia lihat sudah ada uang. Dia bilang, bohong dia ini. Dia bilang tiap saya bangun ada uang. Ini hari ketiga sudah tidak ada uang. Dia di kamar dengan yang mau ditebang. Sampai di tengah jalan, aku dapat lagi dengan syaitan tadi, Abu Murrah ada kenal. Syaitan tadi dari mana? Abu Murrah. Syaitan itu punya nama Abu Murrah. Paham? Dia bilang mau kemana kamu ya? Saya mau ditebang itu pohon. Dia bilang dia boleh. Tidak bisa, kalau lagi saya dulu. Dia bilang kalau bisa ketebang itu. Ketiga bagulan orang dua. Yang kalah sudah bukan syaitan, Muslim tadi. Orang tadi. Kami itu yang bawa kapak tadi. Kenapa kau bisa kalahkan saya dulu? Itu saya kalahkan kau, kenapa? Dia bilang karena dulu ketika kau datang untuk menebang pohon karena semata-mata karena Allah. Tetapi sekarang kau ditebang untuk pohon karena kau tidak dapat duit bagaimana? Karena duit uang tidak ada lagi sama kau. Sehingga kau datang ke situ membuat tebang bukan karena Allah. Maafkan ini? Sehingga dia dikalahkan. Dia kata syaitan balik, kalau tidak saya balik dia tak. Kenapa? Karena sudah dikalahkan sama syaitan. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan lagi karena Allah. Beda dengan yang pertama. Dia bisa mengalahkan syaitan tadi karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika
ketika bukan lagi keinginannya dia, niatnya dia bukan lagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikalahkan. Mafhum kalam ini? Jelas? Jadi seperti itu. Jadi ibadah harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji sama orang. Ya. Bukan ingin dibilang begini, bilang begini. Masya Allah ini mohon ini sekarang sudah juara 1 lagi. Disebutkan semua. Mau ini? Ketika orang saleh ketika disebutkan dia merasa itu tidak punya apa-apa. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan dia punya begini mereka tuh risau begitu. Risau. Kenapa risau? Takut nanti ketika disebutkan itu nanti tidak ikhlas. Nanti takutnya itu bukan lagi semata-mata karena Allah nanti. Tidak mau dia kebaikan-kebaikannya dilihat semua. Ya, tidak mah. Lihat Imam Ali Zain Abidin bersedekah setiap hari di kota Madinah itu dengan berapa ratus rumah, diangkat sendiri tanpa diketahui orang lain. Jadi dia mau sembako itu dibagi di tiap rumah. Jadi ketika orang rumah di situ buka pintu, tiba-tiba sudah ada makanan di beras atau gandum atau makanan di depan rumahnya mereka, tanpa tahu siapa yang makasih. Nanti ketika ditahu itu ketika Imam Ali Zain Abidin itu sudah meninggal, ketika ada orang memandikan jasadnya, di bahunya ini bahitan. Kenapa? Tiap hari bapikul sendiri tanpa ada orang lain yang tahu. Mafhum ini? Jadi tahu dia pikul sendiri. Nah, ketika orang memandikan hitam, baunya beliau hitam. Nah, di situ baru ditahu. Ketika beliau meninggal, terputus sudah itu makanan-makanan yang ada di depan pintu mereka. Ketika mereka buka tidak ada lagi makanan. Kapan itu? Ketika Imam Ali Zain Abidin meninggal, baru ditahu. Ternyata yang selama ini bekas makanan yang batal makanan di depan pintu adalah Imam Ali Zain Abidin. Maksudnya? Jadi begitu. Enggak, itu banyak. Ada orang yang kebaikan-kebaikannya dah ditahu sampai ketika meninggal baru ditahu. Ternyata selama ini yang ini. Habib Umar bin Habib ketika di Baito itu di pondok Baito itu di bagian Shimal, bagian dekat Son'a sana, bagian Prak. Itu beliau tiap hari bersih itu tanpa diketahui anak sakit. Ketika beliau sudah balik ke Tahrim, baru orang pada tahu ternyata yang bersih ini si Fulan Habib Umar bin Habib. Itu jadi beramal tanpa diketahui orang lain. Nanti ketika dia sudah tidak ada, baru kita tahu ternyata ini yang bersih ini yang bakasi ini yang mau komen ya. Gitu. Kadang orang lain dia titipkan sama kerja kasih tahu saya, dia kasih tahu. Kadang dikasih gitu. Mau komen ya. Jadi usahakan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan semata-mata karena orang lah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ikhlas beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, rukuk sujud kita, bacaan Quran kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya man waffaka 'an khairil wa 'inna alayhi wa fi'lil khair wa 'inna alayhi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.